Cerita kali ini dilanjut, di mana 10 tahun yang lalu ada seorang pria yang dikejar oleh teknik soul descent. Dengan sekuat tenaga, pria itu mencoba lepas dari kejaran teknik tersebut. Sembari melihat ke arah Cha Jin-suk, dengan lantangnya pria itu berkata, "Dasar sialan, kau masih memiliki kekuatan semacam ini, Cha Jin-suk." Jedum! Sebuah ledakan besar langsung menghantam pria itu yang membuatnya hancur tak tersisa. Bahkan area di sekitar juga ikut hancur karena ledakan itu. Di sisi lain terlihat Cha Jin-suk yang sedang menahan rasa sakit dari berbagai senjata tajam yang menancap di tubuhnya. Cairan merah kental membasahi mantel yang ia kenakan. Terlihat juga di sana area yang sudah porak-poranda akibat pertarungan sengit yang ia lakukan demi melindungi harga dirinya. Segala umpatan cacian tak terhenti keluar dari mulutnya, tak rela bila dirinya harus mati di tempat seperti ini. Apalagi dirinya difitnah sebagai pengkhianat. Terlihat juga seorang wanita yang berpakaian seperti biarawati yang mendekat ke arahnya. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia punya, ia memanggil Bone Golem. Terlihat sosok kerangka raksasa muncul di belakangnya. Dengan tangan besarnya, kerangka itu mencoba menghentikan pergerakan wanita itu. Deboom! Begitu kerasnya hantaman yang dilancarkan oleh Bone Golem, terlihat tangan Bone Golem tepat mengenai wanita tersebut. Namun, secara perlahan retakan di tangannya mulai muncul. Dan boom! Sebuah cahaya ilahi muncul yang langsung menghancurkan kerangka tersebut. Dengan tegas, wanita itu berkata, "Hentikan semua lelucon ini. Ini semua tidak akan menghentikanku untuk merenggut ajalmu." Rasa kesal terpampang jelas di wajah Cha Jin-suk. Bagaimana tidak, semua kekuatan yang ia punya dikeluarkan untuk memanggil Bone Golem tersebut. Jangankan melawan, bergerak saja sudah tidak bisa. Kini dia hanya bisa pasrah menunggu ajalnya yang sudah di depan mata. Secara perlahan wanita itu mulai mendekat dan berkata jika ini adalah akhir dari perjuangannya yang sia-sia. Ia pun mulai mengangkat jari telunjuknya untuk melancarkan sebuah serangan tombak cahaya. Sembari menyeringai lebar, ia berkata, "Dengan ini aku mengeksekusimu, Cha Jin-suk, atas nama Nine Star." Cha Jin-suk hanya bisa pasrah menerima nasibnya yang seperti ini, di mana ia difitnah sebagai seorang pengkhianat. Dan hanya sedikit gerakan, semua tombak cahaya langsung menembus tubuh Cha Jin-suk yang sekaligus mengakhiri nyawanya. Begitu keras melengking suara teriakan Cha Jin-suk menahan rasa sakit, di mana di tubuhnya tertancap puluhan tombak cahaya. Terdengar pula sorakan dan tawa dari semua orang yang telah memfitnahnya. Kembali ke masa sekarang, di mana wanita itu kini sedang berhadapan dengan Cha Jin-suk di kehidupan keduanya yang dikenal sebagai Ghostface. Jika kalian lupa, wanita itu bernama Carmen Pelon, orang yang telah menfitnah Cha Jin-suk di kehidupan sebelumnya. Rasa kesal dan emosi begitu terpampang jelas di wajahnya dengan aura intimidasi yang begitu kuat. Jin-suk berkata, sekarang adalah waktu yang tepat baginya untuk mengembalikan hadiah yang pernah ia berikan kepadanya. Setelah melihat-lihat sekitar, Carmen terkejut dan merasa tidak percaya dirinya saat ini berada di lantai 70 Dark Forest. Panik, tentu saja, karena bagaimana mungkin dirinya yang berada di lantai atas tiba-tiba tertarik sampai ke lantai 70. Dengan menyeringai lebar, Jin-suk berkata, "Iya, hal ini tentu saja sangat mustahil." Saat dirinya sedang menyerap buah energi Dark Yggdrasil, ia memikirkan banyak cara untuk mengalahkan Carmen. Meskipun dengan menyerap kekuatan energi buah Dark Yggdrasil yang melampaui kekuatan Ashur, itu tidak akan menjamin kemenangan. Jika dirinya tidak bisa mengalahkan Ashur yang diberikan kekuatan dari atas, dia akan terus pulih. Daya tempur yang tak tersentuh berdiri di atas, dan pengikut setianya yang bertarung dengan meminjam kekuatannya. Bagaimana caranya agar memutus energi mereka? Pada saat itu ia teringat jika di pihaknya juga memiliki individu yang sama, memiliki kekuatan yang begitu luar biasa, kemampuan untuk menaiki lantai dan berbagai kekuatan itu langka. Contoh paling nyata adalah ikatan antar god, demon, dan para pengikut mereka. Namun, bagaimana jika prinsip yang sama digunakan itu dibalik? Bahkan itu bisa membuat kita menggunakan kartu joker yang khusus untuk pengikut.
Mendengar penjelasan darinya membuat Carmen tak percaya jika dia berhasil memaksanya turun dengan memanfaatkan ikatan antar dirinya dengan Ashur. Jinsuk kembali menjelaskan jika dia tidak seperti Transcendent lainnya, dia hanya orang biasa yang berada di dalam tower yang membuat tubuh aslimu berakhir jatuh di sini. Trik murahan yang ia gunakan karena tamak telah menjadi pisau bermata dua yang akan merenggut nyawanya sendiri. Tiba-tiba Carmen tertawa terbahak-bahak mendengar hal itu, lalu ia mulai berdiri dari tempatnya sembari berkata, "Kau pikir kau bisa mengalahkanku hanya karena aku ada di hadapanmu sekarang? Jangan mimpi, kau hanya serangga kecil yang bahkan tidak mampu menaiki sebagian kecil tower." Dengan menyeringai lebar, Carmen mulai mengeluarkan kekuatan cahaya yang ia miliki. Lalu ia berkata dengan lantang jika dia akan mengerti akibat menantang climber rank tertinggi. Namun di detik berikutnya, tiba-tiba saja semua jurus yang ia keluarkan menghilang dan kemudian semua cairan merah kental keluar dari telinga, mata, hidung, dan mulut. Seolah-olah kekuatannya ditekan sampai membuat tubuhnya ikut bereaksi. Panik sudah pasti. Kekuatan yang ia banggakan tiba-tiba lenyap tak tersisa. Bergetar hebat tubuhnya merasakan kekuatan yang menekan energinya sampai titik terendah. Dan tiba-tiba sebuah tendangan tepat mendarat di wajahnya yang membuatnya terlempar beberapa meter dari tempatnya berdiri. Keras dia mendarat di tanah yang bahkan membuat area sekitar retak akibat hantaman dari tubuhnya. Dari jauh Jinsuk berkata dengan nada menyindir, apa saat perjalanan dari atas menuju ke tempat ini kepalanya terbentur. Apa kau lupa ini lantai 70? Kau mendapatkan penalti yang setara 100 lantai di atas. Kau mau menggunakan kekuatanmu secara sembarangan di tempat ini? Dasar bodoh. Terlihat sangat menyedihkan wajah Carmen dibuat bonyok oleh Jinsuk. Tak kenal gender, mau wanita atau pria, semuanya akan dilibas habis oleh Jinsuk untuk membalaskan dendamnya. Carmen merasa ada yang aneh dengan dirinya, padahal mereka baru saja bertemu. Namun tubuhnya sudah merinding ketakutan, seolah mereka pernah bertemu. Aura yang dipancarkan olehnya mengingatkannya kepada seseorang. Rasa takut, gelisah bercampur aduk dalam pikirannya sampai-sampai membuat kakinya lemas. Terutama tatapan tajam darinya membuatnya benar-benar merasa ketakutan akan aura intimidasinya yang begitu kuat. Rasa kesal kembali karena merasakan tatapan itu lagi. Ia pun menggunakan kekuatan dirinya untuk menyingkirkan Jinsuk dari hadapannya. Dengan santai Jinsuk menanggapi serangan itu. Dengan naga hitam pelahap miliknya, serangan itu tidak ada apa-apanya, cuma jadi cemilan bagi naga itu. Melihat serangannya yang diserap membuat Carmen menghentikan serangannya. Jelek mukanya saat amarah bercampur dengan rasa takut. Dan tiba-tiba Jinsuk langsung menatap tajam ke arah Carmen tepat di wajahnya dengan aura membunuh yang begitu sangat pekat. Lalu Jinsuk langsung melancarkan serangan cakar bayangan Annihilation Fist, begitulah namanya, yang sekali dihantamkan ke arah target membuat area sekitar terpapar efek negatif dari serangan tersebut. Dan boom! Suara serangan luar biasa yang bukan hanya mendorong target sejauh beberapa meter, namun juga mempengaruhi area di sekitar mereka. Terlihat tanah-tanah di sana juga ikut terbang dan berhamburan kemana-mana, menjadi saksi bisu betapa hebatnya serangan itu. Namun serangan itu masih belum cukup untuk membuat Carmen pindah alam. Ia masih mampu bertahan menggunakan demonic energi yang ia fokuskan untuk membentuk sebuah pertahanan. Meskipun serangan yang dilancarkan oleh Jinsuk tidak langsung mengirim wanita biadab itu ke neraka, namun setidaknya ia telah mendapatkan luka yang cukup parah. Carmen tak percaya serangan tersebut dapat melukainya karena hanya seseorang yang punya kekuatan yang setara dengan 4 grid yang mampu melakukan hal ini. Saat ia masih tidak percaya dengan apa yang ia alami, tiba-tiba saja Jinsuk sudah berada di belakangnya yang sudah bersiap melancarkan serangan berikutnya. Carmen hanya bisa melihatnya dan pasrah menerima serangan tersebut karena tubuhnya saat ini masih belum bisa bergerak. Dan Jinsuk pun melancarkan sebuah serangan yang bukan hanya kuat, namun juga dapat mempengaruhi distorsi ruang dan waktu. Dan boom! Sebuah ledakan dahsyat yang mampu meluluh lantakkan area di sekitar, bahkan membuat kedua tangan Carmen yang mencoba menahan kekuatan tersebut patah. Belum selesai, di sana Jinsuk sudah bersiap untuk melancarkan serangan ketiga. Kedabum! Begitu keras tubuh Carmen menghantam tanah yang membuat tulang-tulangnya patah seketika.
Menjerit ia kesakitan setelah mendapatkan banyak penyiksaan dari Jin-suk. Meskipun tubuhnya sudah hancur, namun Carmen masih berusaha untuk membalas semua rasa sakit yang ia terima. Bahkan ia bersumpah akan mencabik-cabik tubuh Jin-suk sampai menjadi potongan-potongan kecil yang akan ia jadikan sebagai pakan babi. Namun semua perkataannya yang sombong langsung terbungkam setelah melihat cahaya yang bersinar begitu terang dari atasnya. Terlihat Jin-suk yang sudah bersiap melancarkan serangan Holy Power. Jin-suk berkata, "Ini adalah kekuatan yang aku curi darimu." Dengan senyum sinis di wajahnya, Jin-suk berkata jika ia akan mengembalikan kekuatannya 2 kali lipat dari yang ia curi. Divine Punishment, begitulah namanya, sebuah serangan cahaya yang terpusat pada satu titik yang langsung menghantam tubuh Carmen. Serangan cahaya itu begitu kuat sampai-sampai membuat lubang di tanah. Bahkan jeritan Carmen sudah tak terdengar lagi menyatu dengan kerasnya ledakan yang dihasilkan oleh serangan Divine Punishment. Setelah serangan itu berakhir, terbentuk kawah yang begitu besar. Area di dalam kawah tersebut sudah seperti di neraka. Api berkobar di mana kepulan asap tebal tak terhenti menutupi area tersebut. Menyeringai lebar Jin-suk di sana merasa bahagia dan gembira melihat salah satu orang yang sudah menfitnah dan mengkhianatinya tersiksa terlebih dahulu sebelum menemui ajalnya. Terlihat Carmen di pusat kawah sudah tergeletak tak berdaya. Kepulan asap berterbangan di mana-mana menyelimuti tubuhnya yang sudah hangus terbakar. Di tempat lain terlihat Dark Elf saling bahu-membahu untuk menyelamatkan rekan-rekan mereka yang terluka akibat serangan Asyur yang membabi buta. Terlihat juga Hendrik yang mendapatkan perawatan karena terluka cukup parah. Begitu juga dengan Haryu yang sepertinya sudah pulih. Haryu merasa senang karena Jin-suk dapat menarik paksa Nenstar yang berada di lantai teratas menara ke tempat mereka berada saat ini. Dengan ini, Jin-suk bisa membalaskan dendamnya. Elione yang melihat musuh menjadi lemah karena terkena penalti merasa senang dan begitu bersemangat karena itu bisa menjadi kesempatan bagi mereka untuk melakukan serangan. Hendrik yang kebetulan berada di dekatnya dan mendengar perkataannya merasa jika climber dari lantai 600 ke atas bukan musuh yang dapat dikalahkan dengan mudah. Bahkan dengan penalti dari menara, Carmen tidak akan kalah semudah itu. Ia begitu terlihat khawatir dengan kondisi Jin-suk saat ini karena harus bertarung sendirian dengan Carmen. Dan benar saja di tengah-tengah kepulan asap ada sebuah sinar terang. Sebuah serangan cahaya melesat dengan cepat ke arah Jin-suk. Segala umpatan dan cacian juga mengiringi serangan itu melesat. Meskipun Jin-suk hanya perlu menyampingkan kepalanya untuk menghindari serangan tersebut dan kebum. Sebuah ledakan besar muncul dari arah serangan itu ditembakkan. Meskipun dengan tubuh yang sudah tidak sempurna, namun Carmen masih bisa mengeluarkan serangan sedahsyat itu. Melihat Carmen yang berusaha untuk bangkit membuat Jin-suk merasa senang karena tidak akan asik jika dia mati semudah itu. Seharusnya dia masih bisa bertahan lebih lama lagi agar bisa menemaninya bermain. Dengan tertatih-tatih, Carmen berusaha untuk bangkit. Ia berkata, "Jangan meremehkanku dasar serangga." Dengan lantang, ia berkata jika dirinya adalah manusia terkuat yang berada di puncak menara. Carmen mengancam akan membalas semua rasa sakit yang ia terima ribuan kali lipat. Dan secara perlahan, ia mulai memperbaiki anggota tubuhnya yang rusak. Setelah pulih, ia langsung menghantamkan satu pukulan ke arah tanah, sembari berteriak jika dirinya adalah Nenstar. Pukulannya begitu kuat sehingga area di sana bergetar dengan hebat. Muncul beberapa retakan di tanah dengan diikuti cairan lava. Lalu sebuah ledakan lava yang diikuti semburan lava dengan tinggi puluhan meter. Serangan itu juga mencakup area yang cukup luas yang mengakibatkan rentetan semburan lava. Bahkan Jin-suk sampai dibuat kerepotan oleh semburan lava itu. Ia harus menghindari semburan lava tersebut yang muncul secara acak. Ia cukup kesal melihat itu. Bagaimana tidak? Seharusnya Carmen menerima penalti di lantai ini yang membuat kekuatannya tidak bisa digunakan secara sembarangan. Namun ini sudah di luar nalar. Ia tak percaya jika Carmen masih menyimpan kekuatan sebesar ini. Di sisi lain, semua Dark Elf yang berjarak ratusan meter dari pertarungan juga terkena dampak. Mereka berlarian ke sana kemari untuk mencari perlindungan sembari menghindari semburan lava. Benar-benar serangan yang begitu mengerikan. Elione pun langsung memerintahkan mereka semua untuk naik ke batang YGG Drasil karena serangan Holy Energy tidak bisa menyerang YGG Drasil. Melihat serangan yang begitu kuat,
Haryu merasa khawatir dengan Jinsuk yang kini sedang bertarung sendirian melawan Carmen. Dengan tatapan tajam, Hendrik bergumam dalam hatinya, seharusnya Jinsuk sudah tahu jika serangan yang dilakukan oleh Carmen tidak akan bertahan lama karena efek dari penalti. Di tempat Jinsuk terjadi duel yang begitu epik, di tengah-tengah semburan lava, mereka saling beradu serangan. Bahkan Jinsuk sendiri tak habis pikir dengan tindakan Carmen yang melawan sistem penalti. Benar-benar wanita gila. Terlihat Carmen menyeringai lebar dan menikmati pertarungan mereka. Dengan memusatkan seluruh kekuatan Holy Power di genggaman tangannya, Carmen bersiap untuk melakukan pukulan ke wajah Jinsuk. Begitu juga dengan Jinsuk yang juga sudah bersiap melakukan serangan dengan energi kegelapan yang menyelimuti genggamannya. Dan kedua pukulan tersebut saling berbenturan mengakibatkan gelombang kejut yang memotong udara di sekitar mereka. Benturan itu begitu kuat sehingga menghasilkan ledakan yang begitu indah di langit malah menyinari Dark Forest. Bahkan akibat gelombang kejut yang dihasilkan dapat membuat api yang membakar hutan seketika padam. Begitu keras suara tawa Carmen yang begitu menikmati pertarungan mereka. Dengan sombong ia berkata, jika mereka hanyalah sekumpulan serangga yang akan ia injak-injak sampai mati. Namun tiba-tiba Carmen melirik ke arah samping dengan ekspresi yang begitu terkejut. Bagaimana tidak? Ia yakin jika serangannya tadi dapat menghancurkan Jinsuk, namun kini Jinsuk sudah melancarkan serangan ke arahnya. Jinsuk memanggil ular berwarna putih yang bernama Camille untuk menyerang Carmen. Dengan cepat ular itu langsung menerkam targetnya. Sembari menahan target di mulutnya, meliuk-liuk ular itu sembari berulang kali menghantamkan targetnya ke tanah. Jinsuk yang melihat itu berkata, lihatlah dirimu. Kekuatanmu begitu sangat lemah dibandingkan 10 tahun yang lalu, ledek Jinsuk di sana. Jinsuk juga bertanya apakah dia sudah berhenti naik ke atas tower hanya karena dia sudah merasa lebih hebat dari Four Great Species. Tiba-tiba tubuh ular itu memerah, suhu tubuhnya juga meningkat secara drastis dan di celah tubuhnya keluar cairan lava panas. Jinsuk yang melihat itu terkejut dan tak percaya jika Carmen masih memiliki kekuatan yang membuatnya bertahan sejauh ini. Dan boom, sebuah ledakan besar tiba-tiba menghancurkan ular itu. Berisik, ucap Carmen sembari melepaskan kekuatan yang begitu hebat yang membuat di sekitar area mereka menjadi kolam lava. Jangan sombong kau bocah, kau hanya seorang rendahan. Tak pantas kau menginginkan suaramu. Kekuatannya terus meluap-luap yang sudah seperti gunung berapi yang akan erupsi. Bahkan Jinsuk harus menjaga jarak agar dirinya tidak tenggelam di kolam lava. Terlihat kolam lava itu mulai menyebar ke segala arah, membakar apapun yang ia lewati. Jinsuk bergumam meskipun dia memiliki kemampuan regenerasi legendaris yang disebut-sebut sebagai Saints. Namun dia tidak akan pernah bisa melawan sistem penalti dari tower selamanya. Semakin ia melawan, semakin berat penalti yang akan ia terima. Terlihat Carmen berjalan ke arah Jinsuk dengan langkah yang begitu berat. Terlihat beberapa panel peringatan mulai bermunculan di sekitarnya. Berisik, teriak Carmen. Ia sudah tahu jika dirinya mendapatkan penalti yang berat jika dirinya terus memaksakan diri. Sembari menyeringai lebar, Carmen berkata jika dirinya hanya perlu mengalahkan babi itu sebelum ia memulihkan dirinya sendiri. Meskipun kekuatan tower sudah menekan tubuhnya dengan sangat kuat, namun Carmen memiliki tekad yang jauh lebih kuat untuk mengalahkannya. Tertawa terbahak-bahak dia di sana, meskipun cairan merah kental juga ikut keluar dari dalam mulutnya. Ia berkata jika mereka menemukan cara yang begitu cerdas, cara tersebut membuat mereka berhasil mendapatkan kekuatan dengan sangat cepat yang membuatnya bisa naik ke atas menara dan hidup nyaman di sana. Dan ia berkata dengan lantang jika mereka tidak sebodoh Cha Jinsuk sembari melancarkan sebuah serangan berupa tangan-tangan lava. Hah? Begitukah? Respon Jinsuk mendengar ocehannya. Sembari mengambil pedang dari dalam jaketnya dan secara cepat ia menebas serangan tangan-tangan lava yang diarahkan ke arahnya. Namun tangan-tangan lava itu hanyalah pengalihan. Tanpa sadar Jinsuk sudah masuk ke dalam perangkap Carmen. Terlihat di udara, Carmen sudah bersiap melancarkan sebuah pukulan ke arahnya. Jinsuk tak bisa berbuat apa-apa karena mau lari sekalipun ia sudah terlambat. Dan boom! Sebuah pukulan keras dilancarkan oleh Carmen tepat di wajah Jinsuk yang membuatnya terpental jauh dan melewati beberapa semburan lava.
Setelah terpental cukup jauh, namun serangan tadi tidak memberinya luka yang cukup serius. Menggunakan pukulan untuk menyerang lawan, tidak seperti dirimu saja, sindir Jin-suk di sana. Kemudian ia baru menyadari jika Carmen menghilang dari hadapannya. Ia pun meningkatkan kewaspadaannya dan mulai melirik ke area sekitarnya. Di bawah kakinya ada beberapa gelembung aneh dan tiba-tiba Carmen muncul dari kolam lava yang langsung mencekram erat wajah Jin-suk. Akhirnya, aku menangkapmu, dasar serangga yang angkuh. Jin-suk tak bisa melawan saat dalam kondisi tersebut. Dengan penuh rasa penasaran, Carmen mulai membuka topengnya untuk melihat wajah di balik topeng tersebut. Betapa terkejutnya dia mengetahui sosok di balik topeng tersebut. Kemudian Jin-suk langsung menjaga jarak darinya. Carmen masih terpaku seakan tak percaya pria yang ia lawan saat ini adalah Cha Jin-suk, yaitu Death Star. Tak habis pikir dia bagaimana bisa orang yang sudah mati 10 tahun yang lalu kini sudah ada di hadapannya. Baiklah, segini dulu video pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton video Mimin sampai akhir. Dan Mimin minta maaf jika ada salah kata atau pengucapan dalam video. Mimin akhiri, sampai jumpa.